Padahal kita harus paham, stempel wali itu stempel dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari makam-makam raden, pangeran, ya kan, pahlawan. Pahlawan itu juga banyak yang diba'alawikan. Karena apa? Mereka punya misi bahwasanya yang menyebarkan agama Islam di Indonesia adalah dari Thariqah Alawiyin. Jangan takut. Memang mereka politiknya halus. Kalau yang punya pengaruh besar, ya kan, dideketi, dirayu-rayu, ahlan, khair, ya kan. Akhirnya dengan mendekati itu, wah leluhur antum ini luar biasa, wah leluhur antum ini seorang wali, ya kan. Ya, kalau yang ada kiai yang kecil yang nggak punya pengaruh, mau melawan sedikit langsung diintimidasi, ditekan, ya kan. Lah ini kan kurang ajar namanya. Kan kemarin juga ada Ustadz Ubat, lagu Padang Bulan, ya kan. Lagu Padang Bulan ini karya daripada Eyang Sunan Giri, itu diakui. Bisa diakui oleh sama Pak Lutfi bin Yahya. Loh, tenan itu asli. Kan bisa dilihat di YouTube, di Google kan banyak itu. Bahwasanya lagu Padang Bulan ini karya Sunan Giri, itu karya ulama Nusantara, Wali Songo, ya kan? Kalau ada yang mengaku-ngaku gimana? Berarti kerajaan Belambangan Balawi, kan konyol ini. Ya kan? Berarti kerajaan Tarumanegara Balawi. Lah kan kurang ajar ini. Ya Nusantara tetap Nusantara dengan kearifan lokal dan leluhurnya yang sangat luar biasa. Ya terkenal keramatnya ya orang Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syekh Muhammad Abdul Ghufran Al-Bandan radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat yang berupa iman dan Islam, diberikan hidayah serta istiqomah untuk menjalankan doa bersama bagi Indonesia, Asia, dan seluruh dunia. Hari ini saya sangat bersyukur sekali karena tadi malam saya mendapatkan kabar dari kawan-kawan bahwasanya di PBNU ada yang dinonaktifkan, yang mana bagi pengurus PBNU yang ikut terlibat kampanye atau ikut politik praktis. Inilah yang kami harapkan sebagai rakyat, sebagai warga Nahdliyin, yang mana ketika kemarin banyak dari struktural PBNU yang ikut terlibat di dalam politik praktis. Kami tidak melarang untuk berpolitik, tetapi kami sebagai warga Nahdliyin prihatin jika PBNU atau Nahdlatul Ulama ini dibawa kepentingan politik atau sebagai alat politik untuk mencari massa atau kemenangan sebuah partai tertentu. Yang jelas Nahdlatul Ulama ini adalah sebuah wadah, sebuah organisasi yang mana meneruskan ajaran daripada baginda Rasulullah SAW. Dan pada saat ini kami sebagai warga Nahdliyin juga menghimbau dan mengusulkan untuk pengurus PBNU memberikan instruksi kepada semua warga Nahdliyin untuk kembali ke khitoh NU, termasuk amaliyah NU dikembalikan lagi seperti semula. Mohon maaf kalau dulu berjanjian atau solawatan kiai-kiai kita memakai dibaan sama Al-Barzanji. Sekarang sudah banyak yang mulai bergeser, ada yang diganti Rodipul Atos, Rodipul Hadad, Simtud Duror, dan lain sebagainya. Kita harus ingat, kita bisa ngaji alif bata, bisa sholat, bisa ibaratnya apa ya, baca Al-Quran, itu semua karena perjuangan kiai-kiai kampung yang ikhlas mengajarkan kita agar kita bisa mengenal agama dan bisa mengaji. Pada saat ini karena ada pembiaran yang begitu luar biasa, akhirnya banyak dari golongan Ba'alawi yang menyusup di PBNU. Kemarin sudah kami sampaikan, mulai dari ranting MBC, PCNU, PBNU sampai ke PBNU, yang mana mereka tidak hanya ikut nyusup, ikut andil,
dalam arti duduk di dalam amaliyah NU, tetapi mereka sudah berani masuk di struktural PBNU, bahkan amaliyah NU juga banyak yang sudah mulai digeser. Selain itu, kemarin saya ungkap juga, termasuk sejarah NU juga sudah berani menggeser atau merubah daripada sejarah NU tersebut. Kita kalau mengaku warga Nahdliyin, mengaku orang NU, harusnya malu. Kita pada saat ini bisa ngopi bareng, bisa kerja, bisa hidup enak dan nyaman, itu semua atas berkat daripada perjuangan para alim ulama atau kiai-kiai, mohon maaf, kiai-kiai yang betul-betul berjuang untuk mempertahankan Pancasila, Merah Putih dan NKRI. Kita harus sadar bahwasanya jabatan ini bukan sebagai alat untuk menjadi penguasa. Kita harus memposisikan diri sebagai pelayan umat, karena jabatan ini adalah amanah yang begitu berat, nanti akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat nanti. Ini yang sangat ngeri. Panjenengan semua harus sadar bahwasanya kita pada saat ini harus bisa meneruskan perjuangan alim ulama, para kiai-kiai tempo dulu yang betul-betul lillahi ta'ala. Kiai-kiai dulu tidak memperkaya diri, tetapi betul-betul bagaimana menjaga keutuhan NKRI. Inilah perbedaan. Sekarang banyak yang dibahas kalau di belakang layar, proyek, proposal, ya kan? Terus pokoknya intinya masalah duniawi. Nah, ini kita harus ingat dan sadar. Guru-guru kita yang sanatnya jelas, ulama-ulama Nusantara sekarang banyak doktrin-doktrin. Bahwasanya termasuk kiai-kiai itu bisa ngaji, bisa belajar, bisa mengetahui ilmu agama karena dari golongan Ba'alawi atau Habib. Ini kan sudah parah. Akhirnya apa dampaknya? Sekarang banyak santri-santri dan bahkan berani pada orang tuanya ketika dinasihati, bahkan berani kepada kiai-kiai yang sudah jelas sanad keilmuan, sanad gurunya sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau kita mau flashback ke belakang, dahulu ketika ada seorang santri melihat dalam atau rumahnya kiai saja, kita langsung nunduk, sangat takdim, sangat takut untuk melihat rumahnya sosok guru atau kiai. Itu belum melihat sosok kiainya, baru melihat rumahnya. Ketika kita di masjid melihat sandalnya kiai saja, kita begitu takut dan begitu takdim. Nah, sekarang ada yang mengaku santri tapi ngilok-ngilok atau ngomong yang tidak-tidak kepada kiai sampai kepada orang tua. Ini naudzubillah min dzalik. Inilah terlenanya kita gara-gara anak bangsa, ya kan, yang dipengaruhi oleh golongan Ba'alawi, yang mana mereka seakan-akan yang paling suci, yang paling benar, dan bahkan sanadnya yang paling benar. Kita harus paham, kita orang Nusantara, terah Nusantara, tetap sanad ilmu, sanad guru dari Nusantara. Zaman dulu di Betawi ada Syekh Junaid Al-Batawi, Syekh Ahmad Al-Minangkabawi, ya kan, termasuk Syekh Mahfud Termas, Mbah Soleh Darat, ada Syekh Nawawi Al-Bantani, yang mana beliau adalah guru sejati yang mencetak ulama-ulama dan hasilnya sekarang bisa menjadi pondok pesantren seluruh Indonesia. Ada Syekh Abdul Karim Al-Bantani, Syekh Asnawi Al-Bantani, Syekh Abu Hasan Armin Al-Bantani, beliau juga pahlawan internasional karena beliau, Abu Mama Armin Al-Bantani ini yang sudah memberantas Wahabi di Timur Tengah. Dan kita harus mengingat, di daerah Bandung sini sekitar perbatasan Purwakarta ada namanya Mama Rindi, ada Mama Sempur, ya kan? Ada Aang Nuh, ada Mama Cikisik, ada Mama Gudang, ada Mama Ciwedus, Mama Banjar. Begitu banyaknya kiai-kiai mulai Sabang sampai Merauke yang sudah betul-betul berjuang memikirkan nasib bangsa Indonesia ini. Sekarang kita tidak usah rame-rame bahas nasab, yang kita pikirkan adalah bagaimana nasib bangsa ke depan. Jadi anak bangsa yang akhlaknya saat ini murad-marid. Kita harus ingat, kalau kita sampai rusak akhlaknya, berarti sama saja kita sudah menyakiti orang tua kita. Mari kita kembali ke jati diri bahwasanya kita adalah bangsa Indonesia, bukan orang luar. Dari segi pakaian, mohon maaf, kita harus kembalilah ke normal. Tidak usah yang sok-sokan, sok Arab dengan pakai gamis, sorban yang besar, ya kan, sok merasa paling benar dan paling pintar. Kalau memang itu membuat hati kita menjadi sombong, lebih baik ditinggalkan. Kita menjadi diri sendiri, karena Allah yang dilihat hatinya, bukan penampilannya. Alhamdulillah atas perjuangan Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani yang selalu menyampaikan kebenaran dan selalu mensiarkan tentang cinta kasih sayang, tentang Islam yang sesungguhnya. Bagaimana kita mencintai semua ciptaannya, bagaimana kita merangkul semua umat yang ada di dunia ini.
Ini alhamdulillah dampak daripada syiar Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani, sekarang masyarakat sudah banyak yang mengetahui dan sadar ternyata pendidikan ulama Nusantara adalah yang dibawa Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani radhiyallahu anhu. Ketika banyak saat ini rame masalah nasab, ya kan? Akhirnya kita lupa bahwasanya leluhur kita dulu itu sangat menyembunyikan nasabnya. Tujuannya apa? Biar anak cucunya tidak sombong. Tetapi yang dikedepankan oleh ulama-ulama Nusantara adalah akhlak. Yang paling digembleng dengan anak cucunya pasti terkait dengan akhlak. Kita pandai, kita pinter, tetapi kalau akhlak kita yang sering mencaci orang, ya kan, yang merasa paling benar, naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Amin Allahumma amin. Kemudian kalau kita dzurriyyah Nusantara, kita harus ingat ulama-ulama Nusantara ini kalau dirunut nasab silsilahnya tetap ketemunya di satu Wali Songo, yang kedua di kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini. Karena kerajaan dengan Wali Songo ini saling berkait. Ini yang akan melahirkan ulama-ulama Nusantara. Nah, karena kekosongan inilah akhirnya dari golongan luar ini masuk, menyusup dan mendoktrin bahwa seakan-akan ulama Nusantara ini dari Timur Tengah. Jadi ketika mereka ibarat kemarin-kemarin itu dengan misinya yang sangat luar biasa, jadi doktrinnya itu dengan halus seakan-akan kalau tidak Habib itu tidak menjadi wali. Padahal kita harus paham, stempel wali itu stempel dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari makam-makam Raden, Pangeran, ya kan, pahlawan. Pahlawan itu juga banyak yang dipahlawikan. Karena apa? Mereka punya misi bahwasanya yang menyebarkan agama Islam di Indonesia adalah dari Thariqah Alawiyin. Nah, padahal sebelum mereka datang ke Indonesia ini, Nusantara sudah berislam, beragama Islam. Buktinya apa? Kan bisa dilihat. Mulai dari Wali Songo bahkan sampai ke atasnya juga banyak yang beragama Islam. Makanya kita sebagai orang Nusantara harus bersyukur. Indonesia ini negara yang gemah ripah loh jinawi. Negara yang sangat kaya raya. Negara yang mempunyai kearifan lokal. Negara yang mempunyai begitu banyak budaya. Negara yang begitu menghormati adanya toleransi. Itu hanya di Indonesia. Maka Indonesia pada saat ini menjadi rebutan. Banyak yang mengaku-ngaku, sampai mengaku, oh tanah Jawa ini milik Tarim, Indonesia milik Tarim. Lah kok enak lah yang berjuang siapa? Oh, yang berjuang itu orang Nusantara, ya kan? Para pahlawan, suku-suku, lintas agama, para ulama-ulama Nusantara dikemanakan? Mereka dengan enak saja mengakui bahwasanya Jawa milik Tarim, Yaman apa itu? Indonesia milik Tarim. Nah ini termasuk pembodohan dan merusak sejarah. Kemarin juga ada yang sampai merusak akidah, bahwasanya rukun iman itu ada 7. Nah, ini kenapa kiai-kiai harus diam? Ini tidak boleh diam karena sudah merusak akidah Islam. Kita sebagai warga Nahdliyin harus berani menyuarakan kebenaran. Jangan takut. Memang mereka politiknya halus. Kalau yang punya pengaruh besar, ya kan, didekati, dirayu-rayu. Ahlan, khair, ya kan. Akhirnya dengan mendekati itu, wah leluhur antum ini luar biasa. Wah leluhur antum ini seorang wali, ya kan. Ya kalau yang ada kiai yang kecil yang nggak punya pengaruh mau melawan sedikit langsung diintimidasi, ditekan, ya kan? Nah, ini kan kurang ajar namanya. Nah, kita sekarang harus berani. Kita orang Nusantara, kita orang pribumi yang berjuang di Indonesia ini adalah leluhur kita. Mereka pendatang dengan seenaknya mendoktrin, ya kan? Dan bahkan banyak budaya-budaya kita yang sudah mulai hilang, termasuk hadroh, ya kan? Hadroh desa yang dulu begitu ramainya, begitu antusiasnya warga-warga Nahdliyin, sekarang sudah mulai dihilangkan. Sekarang ganti, pakai bendera yang besar dengan foto besar. Emangnya mau kampanye atau apa ini? Ya kan? Tarifnya sangat luar biasa. Ada yang 100 juta bahkan lebih. Yang pemula-pemula itu ada yang 15 juta, 25 juta. Ini sudah rahasia umum. Nah, kita harus memberantas itu. Karena apa? Kanjeng Nabi saja tidak mengajarkan untuk jual beli solawat, ya kan? Tidak bisnis solawat. Mereka dengan modal imamah dan jubah yang besar menjual solawat dan mematikan, menghilangkan, membunuh budaya hadroh yang asli di Nusantara. Kita harus sadar. Kalau dibiarkan ini bahaya ini. Karena apa? Semua diakui. Contohnya gini ya, mereka memakai lagu-lagu atau lagu-lagu dari Nusantara atau Jawa ya. Sedangkan kemarin juga ada Ustadz Ubat, lagu Padang Bulan, ya kan? Lagu Padang Bulan ini karya daripada Eyang Sunan Giri. Itu diakui. Bisa diakui oleh sama Pak Lutfi bin Yahya. Loh, tenan itu asli. Kan bisa dilihat di YouTube, di Google kan banyak itu.
bahwasanya lagu Padang Bulan ini karya Sunan Giri, itu karya ulama Nusantara, Wali Songo, ya kan? Kalau ada yang mengaku-ngaku gimana? Berarti kerajaan Belambangan Balawi, kan konyol ini, ya kan? Berarti kerajaan Tarumanegara Balawi, ya kan kurang ajar ini. Ya Nusantara tetap Nusantara dengan kearifan lokal dan leluhurnya yang sangat luar biasa. Ya terkenal keramatnya ya orang Nusantara. Mosok ada yang apa itu mengaku Padang Bulan ini hasil karya ulama Nusantara, yakni Sunan Giri, ya kan? Itu termasuk Jublek-Jublek Suweng itu ya. Nanti bisa diakui juga. Jublek-Jublek Suweng. Nah, itu kan karya daripada Sunan Giri. Itu kemarin yang Padang Bulan sudah diakui. Nah, ini kalau dibiarkan semua akan diakui. Ya kan? Dari kerajaan nanti diakui. Mosok Terah Raden, foto-fotonya saja kan bisa kelihatan, ya kan? Masih banyak yang foto tahun 1900-an, bahkan tahun 1800 sekian itu banyak yang dari keraton yang menyimpan foto daripada apa namanya raja-raja Nusantara. Kok sekarang dengan enaknya diganti bin ini al ini, loh ketemunya di mana? Ya bukan muhrim, bukan muhrim itu, ya kan? Mereka gak paham kalau Nusantara itu adalah tanah keramat, ya kan? NU itu juga NU yang sangat keramat karena yang mendirikan bukan ulama-ulama sembarang, pencetusnya saja Syekh Nawawi Al-Bantani, ya kan? Ada Syekhona Khalil, ada Mbah Hasyim Asy'ari, ada Mbak Maksum Lafsem, Mbah Fakih Mas Kumambang, ada Mas Alwi, ada Mbah Ridwan Abdullah, ada Mbah Hasan Gipo, ya kan? Pokoknya saking banyaknya ulama-ulama Nusantara yang ikut peran dalam mendirikan NU. Nah sekarang diopo-opo, gak sadar kalau NU itu keramat. Ya pasti kualat, pasti hancur. Yang Syekhona Khalil bilang itu pasti akan hancur. Karena Pak NU di situ adalah nguri-nguri ajaran daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah juga sama, ya kan? Muhammadiyah juga sama. Ini adalah ide gagasan daripada Syekh Nawawi. Karena Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Ahmad Dahlan ini adalah termasuk satu guru, yakni di Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebelum Abuya Mamang Gufron Al-Bantani syiar kemana-mana membawa Syekh Nawawi Al-Bantani, mana ada yang mengangkat Syekh Nawawi? Gak ada, dilupakan ulama Nusantara. Padahal Syekh Nawawi perjuangannya luar biasa. Dengan adanya Syekh Nawawi Al-Bantani berjuang di Timur Tengah, justru mengangkat martabat Nusantara, mengangkat nama baik Indonesia, ya kan? Termasuk kemarin Syekh Narawi juga berjuang di Timur Tengah. Begitu diseganinya ulama-ulama Nusantara tempo dulu. Dan semua menjadi wali, bahkan punya keramat masing-masing. Nah sekarang, ya kan, karena kekosongan inilah, ini loh, kan masih banyak yang bertanya, kenapa Indonesia sampai seperti ini, carut marut kemarin? Lah karena kekosongan ulama. Lah, terus siapa yang membenahi? Disinilah perannya Abuya Mamang Gufron Al-Bantani, ya kan, yang menjadi seorang mujaddid, yang memperbaiki akhlak, mulai dari ulama, umaro, ya kan, semua dibenahi. Suku-suku budaya, bagaimana menata negara, bagaimana menjadi ulama yang sesungguhnya. Ini beliau Abuya Mamang Gufron Al-Bantani ini menanam. Dari Sambung Oyot, Sambung Rosot, Jogo Negoro. Beliau tidak pengen terkenal, ya kan? Tidak pengen dipuji, tidak pengen jabatan atau gila jabatan, enggak. Kalau sudah gila jabatan sudah dari dulu logikanya, ya kan? Kemarin sudah disampaikan Ustaz Ubat, termasuk waktu zaman 212, Abuya Mamang Gufron Al-Bantani menyelamatkan negara Indonesia. Menyelamatkan negara. Apa yang diberikan negara kepada Abuya Mamang Gufron? Enggak. Abuya Mamang Gufron Al-Bantani mengharapkan Indonesia pada saat ini aman. Masyarakat rukun, damai, cinta, kasih sayang, gotong royong. Itu yang diharapkan Abuya Mamang Gufron Al-Bantani. Beliau tidak pengen apa-apa. Beliau taruhkan nyawanya. Ya jelas saya menyaksikan. Ya kan? Beliau menaruhkan waktunya, jiwa raganya. Betul. Bayangkan. Ada yang berani seperti itu? Gak ada. Masuk ada yang berani kiai menjadi pelarat? Gak ada yang berani. Kenapa? Abuya Mamang Gufron Al-Bantani di sini adalah sebagai suri tauladan, menjadi contoh. Nah, saya mengatakan contoh di Pondok Unik yang cabang Bandung ini. Setiap ada orang yang meninggal dunia, kenal atau tidak kenal, monggo mendaftarkan. Nah, apa itu? Pakai KTP, nanti akan diberikan seperangkat apa? Alat kematian, ya kan? Dan nanti termasuk ini yang komen Mas Dudung Ahmad ya. Mas Dudung Ahmad, saya bukan iklan, kalau jenengan mau mendaftarkan pakai KTP ke sini tidak apa-apa. Nanti akan diberi seperangkat alat kematian komplit. Gratis, asli gratis. Di Mas Dudung Ahmad ini akunnya ya maksudnya ya. Nah monggo, ini gratis terbukti. Ada enggak yang jenengan ikuti Dudung Ahmad ini, ya kan, junjunganmu yang kamu bangga-banggakan, berani tidak melakukan hal ini, menjadi pelayan umat, ya kan? Ini salah satu perjuangan Abuya Mamang Gufron Al-Bantani. Saya tidak membanggakan, tidak, tapi saya bersyukur ditemukan oleh Allah kepada Abuya Mamang Gufron Al-Bantani, sosok guru yang bisa menjadi suri tauladan saya, yang menjadi panutan saya. Beliau berani ibaratnya menaruhkan jiwa raganya, hartanya, termasuk beliau memberikan melayani umat. Kenal tidak kenal, monggo Mas Dudung Ahmad yang punya akun Dudung Ahmad ini yang mau, kalau mau mendaftarkan monggo setor KTP, nanti akan dikasih alamat apa itu seperangkat alat kematian. Batu nisannya nanti kalau mau pesen dulu bisa nanti tulis namanya siapa. Monggo itu bisa itu.
Nanti bisa dikasih, kenal atau tidak kenal. Meskipun dengan dolim, ya kan, ngoceh-ngoceh dengan omongan yang enggak genah. Di sini, meskipun yang dolim, yang tidak dolim, kalau sudah store KTP, yang sudah meninggal siapa, dikasih. Itulah ajaran yang dibawa Abu Muhammad Al-Bantani, yakni Islam rahmatan lil alamin. Kalau kita ngikuti guru yang belum bisa Rahman Rohim, bagaimana nanti murid-muridnya, ya kan? Kalau guru sudah bisa menjalankan Rahman Rohim, nah disinilah yang jenengan harus ikuti, harus sadar. Harusnya yang Mas jenengan lihat ini, yang kami sampaikan ini bukan promosi, ngapain promosi, ya kan? Kita tidak dapat gaji, kita kerja dengan Allah, yang nyukupi juga Allah. Kalau jenengan, ya kan, mungkin orang suruhan, gitu loh. Pasti jenengan dapat cuan, kan itu bahasa sekarang. Kalau kita enggak ngurus, tapi ini menyampaikan kebenaran. Seorang ulama harus berani menjadi pelayan umat, gitu loh. Kalau hanya memikirkan kepentingan pribadi atau kelompok, ya kan, menenggelamkan ulama pribumi. Coba gini, ini yang punya akun Dudung Ahmad ya. Mbah jenengan, ya kan, dijelek-jelekan oleh orang lain. Kira-kira jenengan marah enggak? Yang berjuang itu baik jenengan, ya kan? Yang tirakat baik jenengan, ya kan? Yang makan gaplek, telo atau sini apa sampak ya, itu baik jenengan. Tetapi ketika sudah berjuang sekarang enak diakui oleh orang lain. Kira-kira menurut jenengan bagaimana? Atau gini logikanya ini, biar jenengan tak kasih analogi yang paham. Ada tamu yang datang, akhirnya apa? Kalau orang Nusantara pasti yang kenal nggak kenal pasti akan dikasih kopi, minum atau makan. Monggo sok silakan, sok ditampi, ya kan? Nah, akhirnya dihormati. Terus tamu tersebut, ya kan, sudah dikasih minum, gelasnya mau dibawa, ya kan? Oke lah, saking baiknya orang Nusantara, monggo kalau memang suka gelasnya, monggo kalau mau bawa, ya kan? Lah, kemudian kita sudah meninggal dunia, terus anak kita didoktrin, loh, rumahmu ini, rumah ente ini, dulu rumah saya, ya kan? Sertifikatnya mana, ya kan? Ini mau tak balik nama. Kamu di sini tuh numpang, ini aslinya rumah saya. Lah kira-kira jenengan tuh bagaimana kok malah diam? Ya harusnya jenengan harus berani melawan. Melawan bukan anarkis, tapi menjaga marwah leluhur kita. Karena ini kaitannya bukan masalah partai politik itu pasti kita tidak ada sangkut pautan itu. Tapi yang kami bahas ini adalah harga diri Nusantara. Harga diri Nusantara. Ini harus jenengan ingat. Ya, mungkin sementara itu dulu. Nanti kita diskusi lagi biar lebih seru ya. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat.